pada para peserta semuanya, pada kawan-kawan, para hadirin dan hadirat. Baik, topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang mereka-mereka yang berbahagia yang didoakan oleh para malaikat. Kita tahu bahwasanya doa memiliki pengaruh yang sangat besar, ya. Doa yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, makanya betapa banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa. Bahkan Allah benci dengan orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Man lam yas'alillah yaghdab minhu. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Yaitu seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak menyadari bahwasanya dirinya adalah seorang hamba makhluk yang sangat lemah. Oleh karenanya, contoh nyata orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari dirinya seorang Rasul dan menyadari dirinya adalah seorang hamba. Hamba yang sangat membutuhkan kepada Rabb-Nya. Oleh karenanya, dalam segala hal Nabi selalu berdoa. Kita dapatkan sekarang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam segala kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ini menunjukkan akan pentingnya doa. Dan betapa banyak masalah-masalah yang berat yang di luar dari kemampuan kita untuk kita hadapi ternyata bisa diselesaikan dengan doa. Imam Syafi'i pernah berkata, "Atahza bidu'ain ya wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ud du'a'u." Apakah kau meremehkan doa dan menganggap remeh doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa bisa melakukan banyak keajaiban. Doa tersebut terkadang dari kita yang menghadapi permasalahan. Terkadang doa tersebut dari orang-orang yang tulus mendoakan kita. Ya, orang-orang yang tulus mendoakan kita. Bisa jadi seorang menghadapi permasalahan didoakan oleh temannya, kemudian permasalahan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang sakit didoakan oleh temannya dengan doa yang tulus, maka penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, doa adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Boleh dikatakan doa adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Kita lihat juga bahwasanya betapa sering ya orang datang kepada saya, "Ustaz, doakan." Ya. Kita juga sering mengatakan, kawan-kawan jangan lupa mendoakan. Ya. Secara fitrah manusia kita suka kalau ada orang mendoakan kita, karena doa memang bermanfaat. Ya. Terutama orang tersebut yang kita minta doa darinya adalah orang-orang yang soleh, ya. Yang kita berharap doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang-kadang orang berlomba-lomba datang ke ulama minta didoakan, ya. Datang kepada orang soleh minta didoakan, ya. Bagaimana lagi kalau yang mendoakan adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat kesalahan. Makhluk-makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk-makhluk yang mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang kata Allah la yafturun. Mereka tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang kata Allah Subhanahu wa taala la yas'amun, tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, beribadah ada letihnya, beribadah ada bosannya, ya. Perlu variasi, perlu berubah suasana dan yang lainnya. Malaikat tidak demikian. Mereka adalah malaikat, makhluk-makhluk mulia, ya, yang muqarrabun, yang dekat dengan Rabbul Alamin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkadang berlomba-lomba ingin didoakan oleh orang-orang soleh, bagaimana lagi jika didoakan oleh para malaikat, makhluk-makhluk yang agung tersebut, yang doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka rajin ibadah, kemudian mereka benar-benar takut kepada Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, selalu taat, tidak pernah membangkang makhluk-makhluk suci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan seperti Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ma'lumun anna du'a al-malaikati mujabun." Ya, sebagaimana diketahui, kata beliau, maklum artinya perkara yang sudah lumrah, yang diketahui bahwasanya doa al-malaikati mujab, bahwasanya doa para malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering Rasulullah SAW berdalil dengan doa malaikat. Barang siapa begini didoakan malaikat, barang siapa yang begini doakan malaikat.
Ya, barang siapa yang melanggar didoakan keburukan oleh malaikat. Kenapa? Karena memang doa mereka dikabulkan. Doa mereka dikabulkan. Ya. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW pernah mengancam ya sesuatu ya perbuatan pelanggaran karena kalau dilakukan bisa didoakan keburukan oleh malaikat. Seperti Nabi SAW berbicara tentang wanita yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha, la'anathal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang wanita tidur sementara dia meninggalkan tempat tidur suaminya, artinya dia menjauh, tidak mau digauli oleh suaminya, kemudian dia tidur mungkin suaminya di tempat tidur, dia di ruang tamu misalnya. Intinya dia menjauh suaminya. Apa kata Nabi SAW? La'anathal malaikatu hatta tusbih. Bahwasanya malaikat melaknatnya sampai dia di pagi hari. Ya. Kenapa Rasulullah mengancam dengan doa malaikat? Tidaklah Nabi mengancam dengan doa malaikat kecuali doa malaikat dikabulkan. Oleh karena Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini beliau berkata, "Fihi dalilun ala qabuli du'ail malaikati min khairin aw syarrin, likaunihi sallallahu alaihi wasallam khawwafa bidzalik." Ini dalil bahwasanya doa malaikat dikabulkan, baik apakah doa kebaikan maupun doa keburukan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengancam dengan doa malaikat. Nabi mengancam dengan doa malaikat. Berarti bahwasanya doa malaikat itu dikabulkan. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jika seorang didoakan oleh malaikat, maka tentu dia berbahagia karena doa tersebut doa yang insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dikabulkan dari makhluk Allah yang agung, yang tulus, yang perhatian terhadap orang-orang yang saleh ya. Makanya para Allah menyebutkan di antara tafsir salamun hiya hatta matla'il fajar dalam surat Al-Qadar ya, bahwasanya ketika Lailatul Qadar malaikat turun tanazzalul malaikatu waruhu fiha, malaikat turun ke bumi, waruhu, ruh maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga turun ke bumi. Untuk apa? Di antaranya mendoakan orang-orang beriman. Mereka mengatakan salamun, keselamatan bagi kalian. Kalau mereka melewati ada orang sedang salat malam, melewati orang sedang baca Quran, yang sedang mungkin tadabbur ayat-ayat Allah, yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar ya, maka mereka mengatakan salamun, keselamatan bagi kalian. Doa, mereka mendoakan orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Sekarang apa sih atau siapa sih mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat? Atau dalam bahasa lain, amalan-amalan apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang agar dia didoakan oleh malaikat? Sini ada sekitar 10 ya, akan saya sampaikan kurang lebih. Yang pertama, agar seorang didoakan oleh malaikat adalah dia bertaubat dengan taubat yang tulus, yang nasuh. Taubat yang nasuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus ya. Nasuh itu taubat yang benar-benar tulus ya. Dan ini adalah isyarat kepada orang-orang yang berhijrah ya. Tatkala dia meninggalkan sebagian kemaksiatan ya, agar dia hijrahnya yang benar. Karena kalau dia hijrahnya yang benar, tentu ada ujian ya. Ujian, ada tantangan ya. Tapi kalau dia berhijrah dengan hijrah yang benar, maka niscaya dia akan didoakan oleh para malaikat dengan doa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9, saya bacakan, kata Allah, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim." Saya artikan, dan para malaikat yang mereka memikul arsy Allah. Ya. Ya, kita tahu bahwasanya arsy Allah dipikul oleh para malaikat-malaikat yang agung. Ya. Wa man haulahu, demikian juga malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy Allah. Apa yang mereka kerjakan? Malaikat-malaikat tersebut, kata Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka selalu beribadah. Wa yu'minuna bi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi yang mereka kerjakan? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka mohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Mereka berkata, Rabbana, seraya mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya rahmatmu dan ilmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Wa qihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari neraka jahanam. Bukan sampai situ saja, doa mereka masih berlanjut. Rabbana wadkhilhum jannati adin lati wa'adtahum. Ya Rabb kami, kata para malaikatnya, ya Rabb kami, masukkanlah orang-orang yang bertobat tersebut ke dalam surga yang kekal yang telah kau janjikan bagi mereka. Wa man salaha min abaihim, ternyata bukan cuma mendoakan orang-orang yang bertobat, bahkan keluarganya pun didoakan oleh para malaikat. Kata para malaikat, demikian juga masukkanlah wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, bapak dan ibu mereka. Masukkanlah juga orang yang saleh dari istri-istri mereka, dari suami-suami mereka, dan masukkanlah orang yang saleh dari anak-anak mereka, ya, ke dalam surga pula. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Wa qihimus sayyi'at, dan lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, maka pada hari itu barang siapa yang dijauhkan dari, yang kau jaga dari keburukan-keburukan, sungguh kau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Ini doa yang agung dari para malaikat kepada orang-orang yang bertaubat, yang berhijrah dengan hijrah yang benar, yang kembali kepada. Lihatlah para malaikat ketika berdoa, mereka beradab dalam doa. Doa tersebut, ya, mereka isi, sebelumnya mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka buka doa mereka dengan bertawassul dengan sifat Allah. Kata mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya rahmatmu meliputi segala sesuatu. Kata para malaikat ini, ya Rabb kami, sungguhnya ilmumu meliputi segala sesuatu. Ya, artinya engkau maha tahu siapa yang bertobat, ya Allah. Tidak ada seorang pun yang bertobat dengan tulus kecuali kau tahu. Dan rahmatmu bisa sampai kepadanya. Dengan bertawasul dengan sifat rahmat Allah dan sifat ilmu Allah, baru kemudian malaikat berdoa, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah hamba-hamba yang bertobat kepadamu. Bukan cuma hamba-hambanya, bahkan didoakan agar diselamatkan di neraka jahanam, bahkan didoakan agar dimasukkan dalam surga. Bahkan keluarganya pun didoakan. Luar biasa, malaikat begitu baik. Kita kalau doain orang, biasanya doain orangnya doang. Tapi ini bukan cuma orangnya aja, didoain keluarganya, bapaknya, ibunya, kakaknya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, dan yang lain. Ibnu Atiyah pernah berkata, ada seorang berkata kepada orang soleh, Udu'uli wastaghfirli. Dia berkata kepada orang soleh, wahai fulan, orang yang soleh, doakan aku dan mohonlah ampunan buatku. Maka apa kata orang soleh ini? Tub wattabi' sabilallah. Engkau bertobatlah dan ikutilah jalan Allah. Yastaghfir laka man huwa khairun minni. Maka makhluk yang lebih baik dariku akan mohon ampunan buat engkau, yaitu malaikat. Artinya kalau kamu ingin didoakan oleh makhluk yang agung, yang lebih baik daripada saya, kata orang soleh tersebut, yaitu kamu bertobat. Karena kalau kau bertobat, kau akan didoakan oleh para malaikat. Nah, kita tahu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di zaman ini penuh dengan sarana bermaksiat, zaman yang sarana untuk bermaksiat dengan pendengaran kita, dengan mata kita, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan komentar kita, dengan status kita. Banyak hal yang memancing kita untuk bermaksiat. Maka kita bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, dengan tobat yang nasuh. Barang siapa yang bertobat, yang berhijrah, ya, dengan hijrah yang sesungguhnya, dia akan didoakan oleh para malaikat. Kita enggak mendengar doa tersebut, tapi yakin Allah sudah menyebut dalam Al-Quran. Malaikat tahu, ya, siapa-siapa yang Allah tahu siapa-siapa yang bertobat dengan sungguhnya karena mereka didoakan oleh para malaikat. Baik. Kemudian amal soleh yang membuat seorang didoakan oleh para malaikat adalah bertobat kepada Allah. Amalan yang kedua yang menjadikan seorang didoakan oleh para malaikat adalah bersedekah. Bersedekah dari hasil yang halal. Binafsin thayyibah. Dengan halal, dengan hati yang tulus, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun
yang di mana hamba-hamba ya di pagi hari mendapati hari tersebut, illa malakani yanzilan, kecuali di pagi hari malaikat sudah turun, dua malaikat. Fa yaqulu ahaduhuma, maka salah satunya berkata, Allah ma'ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kerusakan kepada orang yang pelit yang menahan hartanya. Sudah kita sebutkan tadi di awal pengajian, malaikat doanya dikabulkan, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Maka setiap pagi dua malaikat turun, kemudian berdoa satunya, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, satunya berkata, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah rusakkanlah ya harta orang yang pelit ya. Dan ini dalil bahwasanya ya bahwasanya seorang yang berinfak dengan infak yang baik ya, maka akan didoakan oleh malaikat. Saya bacakan perkataan Nawawi, apa yang dimaksud dengan infak yang baik di sini? Yang orang-orang yang berinfak dengan tata cara infak ini didoakan oleh para malaikat. Kata Nawawi rahimahullah taala, qala al-ulama hadza fil infaq fi ta'at wa makarimil akhlaq wa 'ala al-'iyal wa dhifan wa sadaqat. Infak di sini orang-orang berinfak yang didoakan oleh para malaikat mencakup siapa? Mencakup orang-orang yang berinfak dalam ketaatan, misalnya haji, umrah, ya, untuk bangun masjid, untuk dakwah, misalnya untuk para penuntut ilmu, untuk pondok. Kemudian wa makarimil akhlak, ya, dan juga berinfak dalam akhlak yang mulia, seperti beri hadiah kepada kawan, misalnya. Ini infak yang menunjukkan akhlak mulia, yang tidak pelit, misalnya mentraktir kawan-kawan misalnya, atau ini menunjukkan akhlak yang mulia. Wa 'alal iyal, demikian juga berinfak kepada keluarga. Kepada keluarga, ya. Bukan artinya jangan kita pikirkan namanya infak sini hanya sekedar infak bangun masjid untuk dakwah, enggak, bahkan umum kata Imam Nawawi, ya. Bahkan infak kepada keluarga, kepada anak, kepada istri dengan infak yang benar. Wadhifan, kemudian kepada tamu-tamu, ada tamu dia suguhin, dia hormati, dia muliakan, ya. Wasadaqat, dan sedekah-sedekah secara umum. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya, bihaitsu la yudhammu wa la yusamma sarafan, di mana infak dia tersebut tidak tercela. Infak tercela misalnya seorang berinfak dengan cara yang jadi bahan celaan. Misalnya dia berinfak dengan terlalu banyak, ya, kemudian atau infak dengan menyakiti hati orang misalnya, ya, atau infak dengan dia pamer-pamerkan dan macamnya, ya. Wala yusamma sarafan, dan tidak dikatakan berlebih-lebihan, ya. Misalnya membelikan istri dengan berlebih-lebihan, belikan barang-barang terlalu mewah misalnya, memberikan anak-anak hal yang tidak bermanfaat, maka itu tidak didoakan oleh malaikat. Yang didoakan oleh malaikat itu infak yang wajar, yang benar, yang tepat pada tempatnya, ya, maka didoakan oleh para malaikat. Dari sini kita tahu bahwasanya ternyata yang didoakan oleh para malaikat banyak, bukan hanya sekedar yang berinfak kepada masjid, kepada dakwah misalnya, kepada penuntut ilmu, ternyata infak kepada anak istri dengan cara yang tepat, ya. Dengan cara yang tepat untuk biaya sekolah mereka misalnya, untuk mereka mungkin keperluan-keperluan yang baik, untuk beri hadiah kepada mereka, semua didoakan oleh para malaikat, ya. Wal imsak al-madhmum huwal imsak an hadza. Adapun yang berinfak yang tercela, ya, di luar daripada ini, ya. Jadi yang didoakan para malaikat bukan cuma yang pelit. Ternyata yang didoakan keburukan oleh malaikat bukan cuma yang pelit, tetapi ternyata yang berinfak di jalan yang tidak benar juga. Berinfak untuk maksiat, berinfak untuk tabdzir, mubadzir, ya. Ya, ini juga didoakan keburukan karena itu dianggap infak yang buruk. Dianggap dengan menahan yang buruk, ya. Oleh karenanya melakukan keburukan dalam masalah infak juga didoakan keburukan oleh malaikat. Ini di antara orang yang didoakan oleh para malaikat. Kalau seorang sudah didoakan oleh para malaikat, dia berinfak, dia bersedekah, ya. Sejak pagi didoakan oleh malaikat. Orangnya belum bersedekah sudah didoakan, ya. Karena sebagian orang yang mengatakan disunnahkan bersedekah di pagi. Saya tidak memandang hal tersebut. Kita sedekah kapan saja. Yang pagi-pagi berdoa itu malaikat. Sejak pagi, wal malakani yanzilan. Ada dua malaikat yang turun di pagi hari sudah mendoakan. Mau kita mau berinfaknya di siang hari, di malam hari, sejak pagi sudah didoakan oleh para malaikat, ya. Adapun berdoa agar diberi ganti oleh Allah, maksudnya apa? Maksudnya Allah mengganti apa yang dia keluarkan, ya, dan itu jelas betapa banyak orang bersedekah, Allah beri ganti yang lebih, dan ini sudah kenyataan yang banyak sekali. Kemudian juga kata para ulama itu berdoa agar diberi keberkahan, ya, harta yang dia miliki jadi berkah,
tidak terbuang sia-sia ya. Karena kalau berkah itu artinya apa? Artinya harta itu kita keluarkan pada tempatnya. Banyak orang mengeluarkan harta tidak pada tempatnya. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat seorang akan ditanya oleh Allah tentang harta dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabu wa fima anfaqa? Dari mana dia dapatkan hartanya, kemana dia habiskan? Ya, kalau didapatkan dengan cara halal aman. Kemudian yang kedua, kemana dia habiskan? Ya, kalau orang berkah, hartanya berkah. Uang yang dia habiskan pada tempatnya, itu namanya uang berkah. Uangnya tidak keluar sia-sia ya. Bukan buat foya-foya, bukan buat beli barang-barang yang tidak bermanfaat, bukan untuk maksiat. Tapi uang yang dia keluarkan pada tempatnya, itu namanya hartanya berkah. Hartanya berkah. Doa dalam kebaikan maupun doa dalam keburukan. Kemudian amal yang berikutnya yang menjadikan seorang bisa didoakan oleh para malaikat, yaitu semangat untuk salat di saf pertama. Semangat untuk salat di saf yang pertama. Anil Bara' bin Azib, dari Al Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala sufufil awwal." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang salat di saf pertama. Dalam riwayat as-sufuf al-mutaqaddimah, yaitu saf yang paling depan. Saf-saf yang terdepan, maksudnya saf pertama, saf kedua, saf ketiga, ini saf-saf yang didoakan oleh para malaikat. Di sini Nabi mengatakan, "Innallaha malaikatahu yushollun." Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang salat di saf-saf terdepan. Ya, apa maksudnya solawat Allah kepada mereka? Kata para ulama, kalau disebutkan Allah bersolawat, maksudnya itu Allah memujinya di hadapan para malaikat. Itu salawatnya Allah kepada makhluknya. Adapun kalau malaikat bersolawat, maksudnya adalah malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan ya. Ya karena enggak mungkin kita artikan solawat adalah berdoa, karena Allah tidak berdoa, tapi maksudnya bersolawat, Allah bersolawat, maksudnya Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Dan ini luar biasa. Seorang mungkin dia sholat di saf pertama, kedua, ketiga, saf-saf depan. Mungkin dia tidak ada yang kenal ya. Orang tidak kenal dia, mungkin dia siapa sih. Biasanya kan orang sekarang dikenal dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Ya. Ada orang mungkin tidak ada yang kenal dia ya. Tetapi dia dikenal oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia kalau sholat selalu berusaha di depan. Entah saf pertama, entah saf kedua, entah saf ketiga, maka dia dipuji oleh Allah, ya. Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan orang-orang, tapi di hadapan malaikat, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terkenal di langit di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena Allah memuji orang ini, dia semangat untuk sholat di saf pertama dan kedua dan ketiga, seperti itu ya. Karena kita dapati cerita sebagian salaf, 40 tahun dia tidak pernah kecuali sebelum azan dikumandangkan dia sudah di masjid. Ya, makanya saya bilang sekarang kalau kita bicara tentang siapakah wali di zaman ini? Oh ya, wali bukan orang yang bisa terbang, wali bukan orang yang bisa kebal kebal pedang ya. Dukun juga bisa ya. Kemudian yang namanya wali adalah orang yang istiqomah di zaman sekarang ini. Kalau ada orang istiqomah di saf pertama, saf kedua, saya bilang itu wali Allah. Itu wali Allah. Kalau ada orang istiqomah di zaman sekarang, dia bisa menundukkan pandangan, dia bilang itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini yang terkenal. Wali-wali Allah terkenal di sisi Allah, terkenal di sisi para malaikat. Meskipun enggak ada yang kenal mereka. Bukan wali orang yang kemudian sakti mandraguna, kemudian top, kemudian YouTuber, kemudian subscribersnya full ya. Itu bukan wali-wali. Wali Allah bukan itu ukurannya. Ukurannya dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang menyambung saf yang terputus. Subhanallah, bagaimana perhatian Allah terhadap salat sampai orang yang saf pertama dipuji oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Demikian juga orang yang menyambung saf, kalau saf putus dia sambung. Ya. Di antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf, wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Barang siapa yang menutup furjah, yaitu celah dalam saf, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita berusaha kalau sholat saf tersambung. Kalau ternyata di depan kita ada kosong, kita maju ke depan. Ya. Bahkan kata para ulama, jika ternyata kita misalnya posisi saf ketiga, kemudian saf kedua, saf pertama. Ternyata di saf pertama ada yang bolong. Ya, ini mendapat mazhab Syafi'i. Kalau saf pertama ada yang bolong,
Terus tidak ada yang maju-maju untuk menutup celah tersebut. Kata para ulama, kita boleh menembus saf kedua agar bisa menutup saf pertama yang bolong. Kita tunggu sebentar. Ternyata nggak ada yang maju-maju ya. Semuanya mungkin nggak tahu ilmunya ya, bahwasanya itu disunahkan untuk menutup saf. Mungkin ada yang takut disangka bergerak maju ke depan untuk menutup saf, tidak menutup bolongan saf, tidak boleh. Namanya banyak orang tidak ngerti. Maka kita yang sudah ngerti kalau saf ketiga, kita boleh nerobos saf kedua untuk maju ke saf pertama agar bisa menutupi lubang tersebut dan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya dan kita didoakan oleh para malaikat dan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin taruhlah orang tidak ada yang kenal kita, Allah kenal. Kira kita kalau kita maju Allah tidak tahu? Allah tahu. Jangan menggerakkan gitu. Nafas kita saja Allah tahu. Jangankan kita. Sementara kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh Allah tahu. Daun di belantara di ujung sana, di ujung Afrika atau di ujung belantara Papua, ada satu daun jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana lagi kalau kita yang maju nutup saf meskipun orang cuek aja, penting Allah tahu, selesai. Maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Taib, yang berikutnya yang didoakan oleh para malaikat adalah melazimi tempat yang kita sholat di situ ya, di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi." Malaikat senantiasa bersolawat kepada salah seorang dari kalian jika dia masih terus di tempatnya alladzi shalla fi, tempat dia salat di situ. Yaqulun, malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya, atau ya Allah ilhamkan dia agar bertobat. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak berhadas, ya. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdits fi, selama dia tidak berhadas. Jadi syaratnya tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas. Di sini disebutkan kalau orang selesai sholat kemudian dia menetapi majelisnya tempat dia sholat tersebut, selama dia masih di situ, kemudian dia sibuk mungkin baca Quran, kemudian sibuk berzikir, tidak mengganggu orang lain, tidak berghibah, tidak menceritakan kejelekan orang lain, kemudian dia tidak berhadas, maka dia senantiasa selama itu malaikat mendoakan dia. Malaikat berulang-ulang berkata, Allahumma ghfir, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Allahumma tub alaihi, ya Allah jadikanlah dia bertobat kalau ada maksiat yang belum dia bisa tinggalkan. Karena makna tub alaihi ada dua. Maknanya kalau dia bertobat, terimalah taubatnya. Kalau dia belum bertobat, berilah ilham kepada dirinya agar dia bertobat dari maksiat yang dia lakukan. Ibnu Hajar rahimahullah tatkala membahas tentang hadis-hadis seperti ini, kata beliau, tidak lazim bahwasanya seorang harus duduk di tempat dia sholat. Tetapi yang maksudnya selama dia tidak keluar dari masjid. Karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan akan tersebut. Jadi misalnya kita pergi ke Masjid Asra. Kemudian dari Maghrib sampai Isya, kita duduk ya. Entah pindah tempat. Yang penting masih dalam masjid. Kemudian kita ngaji. Yang penting jangan gibah. Kalau kita gibah doanya berhenti. Lagi ngaji, gimana sih fulan kurang ngajar itu, gak pernah ngaji. Wow, pikir dunia terus, sudah selesai. Doa malaikat berhenti. Ya. Doa malaikat berhenti. Makanya kalau kita lagi di majelis ilmu, jangan kita mengganggu orang, jangan kita melakukan maksiat ya, tapi kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih dalam masjid, maka malaikat terus mendoakan kita jika kita tidak berhadas. Kalau hadas kita kemudian berwudu kemudian kembali lagi. Baik, di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dari Umamah Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan penghuni bumi sampai semut yang ada di lubangnya sampai ikan, mereka semuanya mendoakan bagi orang yang mengajar kebaikan bagi manusia, mengajarkan kebaikan bagi manusia ya. Ini menunjukkan betapa agung ilmu yang bermanfaat ya, ilmu bermanfaat baik urusan akhirat maupun urusan dunia ya. Di sini mengajarkan kebaikan sini umum ya, bahwasanya malaikat mendoakan orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Tentunya dengan syarat orang tersebut harus ikhlas. Harus ikhlas. Ya, tentunya yang mengajarkan misalnya mengajarkan agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan tajwid, mengajarkan keikhlasan, mengajarkan
amal-amal ibadah. Demikian juga mengajarkan masih ilmu bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Selama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Ini merupakan motivasi kepada orang-orang untuk jangan malas dalam mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan mengajarkan kebaikan kepada manusia tidak harus ustaz. Tidak harus ustaz. Siapa saja yang punya kesempatan untuk bisa memberikan share kebaikan kepada orang lain, silakan dia lakukan. Ya. Apakah dia sebagai ustadz, ataukah dia sebagai atasan, atau dia sebagai dokter. Ya. Saya sering sampaikan, yang bisa menyampaikan kebaikan bukan cuma ustadz. Saya punya teman dokter, betapa banyak orang pakai jilbab gara-gara dia. Ya. Karena kalau orang sudah datang kemudian berobat kepada dia, maka dia nasihati. Ya. Dan biasanya bisa jadi orang pasien yang sedang sakit lebih dengar kepada dokter daripada kepada ustaz. Dokter bilang begini-begini dengan adik coba pakai jilbab, insya Allah begini. Ya dengar pakai jilbab ya. Jadi maksud saya kita terkadang sebagai atasan kalau panggil ustaz mungkin tidak didengar, tapi kalau kita atasan ngomong, tadinya dia ikut, tadinya nggak enak, nanti atasan marah. Tapi lama-lama terbiasa dengan kebaikan. Maksud saya mengajarkan kebaikan bukan cuma tugas saya ya. Semua kita kalau ada kesempatan bisa menyampaikan kebaikan, maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian di antara yang didoakan oleh para malaikat yaitu orang-orang yang menjenguk orang yang sakit, ya, atau menjenguk saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, kawannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari. Dia jenguk kecuali malaikat 70.000 malaikat akan mendoakannya. Kita dengar 70.000 banyak sekali. Malaikat ini jumlahnya banyak banget, ya, banyak banget, ya. Ya, saking banyaknya sampai Nabi mengatakan di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat beribadah di situ. Kalau mereka sudah keluar, mereka tidak bakalan balik lagi. Berarti setiap hari itu ada 70.000 baru malaikat yang ke situ. Jadi jumlahnya bayangkan sejak berapa tahun lamanya seperti. Jadi jumlah malaikat sangat banyak. Di antaranya 70.000 yang Allah khususkan mendoakan orang seperti ini. Bayangkan kalau kita pergi menjenguk orang sakit, ya. Kita sejak langkah kita keluar, dia pagi hari kata Nabi SAW keluar menuju orang tersebut, maka kita didoakan oleh para malaikat. Demikian juga kalau kita menjenguk dia di sore hari, sama 70 malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Ini di antara amalan-amalan yang agung yang berkaitan dengan membantu orang lain. Karena kalau kita jenguk orang sakit, dia menjadi senang, kita ada hiburan, apalagi kita bawa hadiah kepada dia, paling tidak kita doakan dia, ya. Sebenarnya yang lebih beruntung kita karena kita begitu keluar kita sudah dapat pahala. Ternyata kita pergi ke rumah sakit ingin jenguk orang sakit, ternyata macet di Jakarta. Kita macet itu dapat pahala, argo pahala jalan terus, jangan khawatir. Kita ke rumah sakit ternyata macet 2 jam baru sampai, argo pahala jalan terus, jangan khawatir. Tapi jangan cari macet ya. Pokoknya kemudian sampai sana, kemudian balik dapat pahala seluruhnya. Terkadang sampai di sana orangnya sudah tidur, enggak apa-apa. Allah tahu kita sudah jenguk. Atau kita bilang sama keluarganya tadi, sampaikan saya tadi datang ya. Kalau bisa bawa hadiah. Ya. Jangan sampai sana makan makanan yang ada di orang sakitnya. Enggak. Intinya kita menghibur dia. Dan ini pahala luar biasa didoakan oleh para malaikat. Demikian dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, "Man ada maridhan au zara akhon lahu fillahi nadahu munadin antibta wa taba mamsyak wa tabawa'ta minal jannati manzilan." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang menjenguk orang sakit atau dia menziarahi kawannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh-jauh, dia tahu ada saudaranya. Bukan karena urusan dunia sama sekali. Benar-benar itu kawannya karena Allah sudah lama tidak pernah bertemu. Maka dia ingin menjenguknya, ya, dia ingin datang jauh-jauh. Ya maka ada yang menyeru, yaitu malaikat berkata, "In tibta, sungguh kau baik, wa taba mamsyak, dan baik pula langkah-langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau siap mendapatkan suatu tempat di surga." Ini adalah doa para malaikat kepada orang yang menjenguk orang sakit dan juga menjenguk saudaranya, kawannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara agar didoakan oleh para malaikat yaitu kita mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib, yaitu dia tidak tahu. Tidak tahu. Kita doakan dalam salat malam kita, dalam sujud kita,
Kita berdoa angkat tangan, kita doain dia tidak tahu. Namanya bidzahril ghaib, bukan doakan di hadapan dia. Itu menunjukkan kalau orang mendoakan saudaranya tanpa dia ketahui, ini benar-benar dia tulus dan Allah tahu dia mendoakan saudaranya. Tidak perlu dia bilang, saya doakan kau. Ya sesekali kita perlu sampaikan agar dia tidak suudzon sama kita. Tetapi bukan berarti setiap kita doain, kita sampaikan ke teman kita. Ya, tadi malam saya sholat malam, saya doakan kamu ya. Traktir saya bakso dong misalnya. Enggak, kita berdoa untuk dia karena Allah. Karena itu saudara kita butuh bantuan doa, kita doain. Ya, ini namanya doa bi dhahril ghaib, yaitu doa tidak di hadapan dia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ya, bahwasanya barang siapa mendoakan saudaranya tanpa diketahui atau tidak di hadapan dia, maka malaikat akan mendoakannya. Ya. Yaitu Nabi SAW bersabda, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Kata Nabi, doanya seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tidak di hadapannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun, di kepalanya atau di sisinya ada malaikat muwakkalun yang ditugaskan kullama da'a li akhihi bi khair, setiap dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, qala al-malakul muwakkal bihi, maka malaikat yang ditugaskan untuk mendampinginya berkata amin walaka bimithl, doamu semoga dikabulkan oleh Allah dan bagi engkau juga ya seperti yang kau mintakan bagi saudaramu. Oleh karenanya di antara keutamaan kita mendoakan kebaikan pada orang adalah kita mendoakan bagi dia dalam sujud kita salat malam, kita berdoa ya Allah, atau habis salat malam kita berdoa ya Allah mudahkanlah si fulan, kita sebut namanya. Ya Allah, dia telah berbuat baik kepadaku, mudahkanlah si fulan, lapangkan rezekinya misalnya, berbuat baiklah kepada dia, ampuni dosa-dosanya. Malaikat di samping, amin, amin, kau juga demikian, kau juga demikian, kau juga demikian, walaka bimitsl, kau juga demikian. Sebenarnya kita doain diri kita sebenarnya, kita doain diri kita, tapi caranya kita doain kawan, malaikat ngaminin dan malaikat juga doain kita. Makanya kata sebagian ulama, kalau kau ingin cita-citamu dikabulkan atau keinginanmu dikabulkan, doakan temanmu dengan keinginan tersebut. Misalnya kau ingin naik haji, ya doain teman, ya Allah, si fulan susah, mudahkan dia naik haji, supaya malaikat juga bilang kau juga biar naik haji. Jadi gitu caranya. Jadi caranya ini namanya harus cerdas sedikit jadi seorang mukmin. Jadi kita doain kawan, nanti malaikat ngaminin buat apa? Buat kita. Ya pingin apa? Banyak cita-cita kita tidak terkabul, banyak urusan kita repot, kita tahu saudara kita repot, kita doain dia, kita juga akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian ya, semangat untuk sahur ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakah." Sahur, makan sahur itu berkah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', meskipun hanya seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi sahur itu bukan masalah kuat-kuat, saya enggak sahur juga saya kuat puasa. Bukan masalah kuat-kuatan. Bahkan katanya meskipun hanya seteguk air. Karena orang yang bersahur didoakan oleh malaikat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini latihan bagi kita selama kita berpuasa, kita bersahur. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan Allah mudahkan kita untuk bisa juga melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan atau puasa Senin Kamis. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama mengatakan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang ikut serta membantu orang yang bersahur. Ya. Kita kan biasanya semangat untuk kasih bantu orang yang buka puasa aja, ya. Ya benar, orang buka puasa kita dapat pahala seperti orang berpuasa. Sahur juga pahalanya besar ya. Sahur juga pahalanya besar. Orang bersahur didoakan oleh malaikat. Nah, kita ikut memfasilitasi, ya. Insyaallah kita juga kebagian. Ya, karena kita ikut menyiapkan makanan berkah, kemudian mereka meskipun kita enggak berpuasa ya. Kita siapkan makanan sahur, kemudian mereka misalnya makan, insyaallah kita dapat juga bagian dari doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, seorang berdoa kepada Allah ya, tatkala mendengar suara ayam ya. Suara ayam ya di pagi hari ya. Di subuh hari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahat dikah fas'alullaha min fadlihi." Kalau kau mendengar ayam berkukuruyuk ya, maka mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fa innaha ra'at malakan. Sungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Berkata Al-Qadhi Iyad, as-sababu fi dzalik, sebabnya kenapa kita disuruh berdoa tatkala ayam melihat malaikat, raja'a ta'minil malaikati ala du'aihi, berharap malaikat mengaminkan doa kita. Malaikat yang dilihat oleh ayam tersebut diharapkan mengaminkan doa kita, wastighfarihim lahu, dan berharap malaikat memohonkan ampunan bagi orang tersebut.
Ini tentu ada perkara-perkara yang lain, tapi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjadi bagian dari mereka dengan salah satu dari amalan-amalan tersebut. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang mungkin saya sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.